Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas banget. Kemenangan Manchester United di derby melawan rival sekota mereka. Kemenangan ini tuh bukan sekedar kemenangan biasa loh. Ini terjadi di tengah banyak banget pertanyaan soal arah klub ini ke depan. Jadi, apa sih arti kemenangan ini buat masa depan United? Yuk kita bedah bareng-bareng. 2-0. Ya, skor akhir di Old Trafford ini lebih dari sekedar angka. Kemenangan di depan rival abadi Manchester City ini adalah sebuah penegasan. Ini bukan cuma soal 3 poin, ini adalah sebuah pernyataan sikap. Soalnya gini, kemenangan ini bukan cuma soal gengsi. Ini tuh kayak pukulan psikologis yang telat buat City. Dan di saat yang bersamaan jadi penguat posisi United di Liga. Di momen krusial kayak gini, kemenangan ini benar-benar jadi bahan bakar yang mereka butuhin banget buat membangkitkan semangat tim. Oke, jadi ini dia roadmap kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat gimana sih kemenangan keren di derby ini bisa terjadi. Terus, kita masuk ke ruang strategi buat ngebahas rencana transfernya Michael Carrick. Abis itu, kita lanjut ke tanda tanya besar seputar masa depan Harry Maguire. Dan terakhir, yang paling penting, siapa yang bakal jadi nahkoda permanen United selanjutnya? Oke, kita mulai dari pertandingannya dulu ya, kemenangan derby. Pertanyaannya kan, gimana ceritanya tim yang jelas-jelas kalah penguasaan bola, malah bisa menang dengan skor meyakinkan gitu? Nah, jawabannya ada di statistik. Coba deh, lihat statistik ini. Ini benar-benar menceritakan semuanya. City emang menang telak soal penguasaan bola. 68% banding 32%. Tapi, coba lihat angka yang paling krusial. Tembakan ke gawang. City, 0 besar. Sementara United, biarpun jarang pegang bola, bisa bikin 7 tembakan yang ngancam gawang. Ini bukan soal dominasi, tapi ini soal efisiensi. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-65. Lewat serangan balik kilat yang jadi andalan mereka, Jadon Sancho berhasil ngelepasin tembakan terukur yang langsung merobek jala gawang City. Gol ini tuh buah dari kesabaran dan eksekusi yang benar-benar klinis, memanfaatkan celah sekecil apapun di pertahanan lawan. Dan cuma 11 menit kemudian, Old Trafford bergemuruh lagi. Marcus Rashford menggandakan keunggulan. Dan ini benar-benar ngunci 3 poin krusial buat United. Gol kedua ini jadi segel kemenangan dan ngirim pesan yang kuat buat para pesaing mereka. Nah, grafik ini nih yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, ada efisiensi mematikan dari United. Di sisi lain, dominasi City yang ternyata, ya, steril, gak menghasilkan ancaman sama sekali. Pelajaran pentingnya, di sepak bola, bukan soal seberapa lama kamu pegang bola, tapi apa yang kamu lakuin dengan bola itu. Kemenangan di lapangan emang penting banget ya, tapi gimana dengan strategi di luar lapangan? Nah, sekarang kita pindah topik ke rencana transfer. Dengan Michael Carrick sebagai manajer interim, apa sih yang jadi prioritas United di bursa transfer nanti? Carrick kayaknya nggak mau buang-buang waktu nih. Kabarnya dia udah punya permintaan khusus buat Dewan Direksi, datengin satu pemain sayap kiri murni. Tujuannya jelas banget, buat nyempurnain skema andalannya 4-2-3-1 dan nambah daya gedor dari sisi lapangan. Tapi, disinilah Dewan Direksi ketemu dilema. Di satu sisi, mereka harus dukung Carrick buat jaga momentum tim, mungkin dengan opsi pinjaman aja biar irit. Di sisi lain, prioritas jangka panjangnya adalah nyimpen dana gede buat manajer permanen yang baru nanti pas musim panas. Wah, ini strategi penyeimbangan yang sulit banget. Oke, selain ngomongin pemain yang bakal masuk, kita juga perlu lihat siapa yang mungkin bakal cabut. Dan nama yang paling santer dibicarain, tentu aja sang mantan kapten, Harry Maguire, yang posisinya makin kesingkir dari tim utama. Dan kayaknya, Serie A Italia bisa jadi tujuan dia berikutnya. 3 klub gede, Napoli, Inter Milan, dan Fiorentina, kabarnya lagi memantau situasi Maguire. Ketiganya lagi cari bek berpengalaman, dan Maguire bisa jadi jawaban buat mereka. Tapi ada satu batu sandungan yang gede banget, gajinya. Angka 190.000 pound sterling per minggu itu gede banget. Dan kabarnya klub-klub Italia itu nggak sanggup bayar segitu. Nah, ini yang jadi kendala utama di negosiasi manapun. Jadi, bola sekarang ada di tangan Maguire sendiri. Pilihannya cuma 2, bertahan di United dengan gaji gede, tapi jarang main, atau mau potong gaji yang lumayan signifikan demi dapat kesempatan main reguler lagi dan bangkitin karirnya di tempat lain. Pilihan yang sulit. Nah, semua obrolan ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan terbesar dan paling penting. Siapa yang bakal jadi arsitek permanen United di masa depan? Pencarian manajer baru ini lagi berjalan, dan ini bakal jadi keputusan yang nentuin era baru klub. Sejumlah nama besar udah masuk bursa nih. Ada Oliver Glasner, Gareth Southgate, Thomas Tuchel, sampai Mauricio Pochettino. Masing-masing punya plus minusnya. Coba kita bedah satu-satu.
Kandidat pertama, Oliver Glasner. Setelah sukses bawa Crystal Palace juara Piala FA, dia udah ngasih konfirmasi bakal cabut di akhir musim. Dia terang-terangan bilang lagi cari tantangan baru. Ini kayak ngasih kode keras, dan United bisa jadi tantangan yang dia cari itu. Terus, gimana dengan manajer timnas Inggris, Gareth Southgate? Kata pakar transfer Fabrizio Romano sih, meskipun ada yang suka sama dia di internal klub, Southgate itu bukan target prioritas saat ini. Kayaknya United punya kandidat lain yang lebih diincer. Jadi, siapa dong prioritas utamanya? Laporan dari banyak sumber ngerucut kedua nama, Thomas Tuchel dan Mauricio Pochettino. Keduanya disebut-sebut jadi pilihan utama yang direkomendasiin langsung sama direktur olahraga klub. Ini bikin mereka jadi kandidat terkuat saat ini. Jadi, mulai dari kemenangan krusial di lapangan, sampai teka-teki manajer baru, Manchester United ini jelas lagi ada di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Kemenangan derby emang ngasih harapan dan momentum, tapi keputusan terpenting masih nunggu di ruang rapat Dewan Direksi. Pertanyaan besarnya tetap sama, siapa yang akhirnya bakal dipercaya untuk memimpin era baru di Old Trafford?